karena anggaran banyak, programnya nggak jelas, kan sayang pendidikan Aceh. Geser aja, dia bukan passionnya di pendidikan. Kalau kita dalam 6 bulan ini kan nggak ada juga gagasan, ide untuk dia sampaikan ke publik, kita anggap aja nggak ada. Di mana letak celah-celah kelemahan pendidikan kita, maka dia nggak tahu apa yang mau dikerjain. Semuanya berlangsung as usual. Jadi copy paste aja, nanti beli bangku, beli buku, itu aja kerjanya tuh. Pelatihan sebagainya. Pelatihan nanti 3 hari, dilakukan 1 hari. Kita paham kali itu gitu-gitu tuh. Saya nggak lihat nih 6 bulan ini apa gagasannya, nggak ada. Mungkin keluar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-30 tahun kelima edisi Senin 2 Desember 2024. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, setelah pilkada ya, PTM beberapa kali membahas isu politik, tapi kali ini kita akan beralih kepada isu pendidikan dengan tema soal pendidikan tak kunjung membaik. Akademisi minta Gubernur Aceh copot Martonis, dengan narasumber kita Dr. Nasrul Zaman STMK. Beliau adalah pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum Bang Nasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya gini lama ya kita sering membahas di PTM ini tentang isu politik pilkada, tapi kan udah usai nih. Kayaknya raut wajahnya gimana nih, raut wajah bahagia atau menderita nih setelah ditentukan siapa pemenangnya? Ya, kita bahagia karena berlangsung dengan damai, tak ada kekacauan, tak ada konflik. Ya, soal kalah menang biasa dalam kontestasi kan. Nggak mungkin ada pemenang kalau nggak ada yang kalah. Oke, nah, itu ya filosofi. Oke, tapi arah anginnya udah benar ini. Ya, kayaknya masyarakat udah menentukan pilihan ya kepada Mualim, dan itu mungkin terbaik bagi Aceh. Oke, baik Bang Nasrul, tapi kita hari ini tidak membahas politik ya Bang Nasrul. Nanti mungkin 100 hari kerja kita kritik ya. Tapi kali ini kita akan membahas tentang pendidikan ini Bang Nasrul. Jauh PTM ini tidak membahas pendidikan. Tak kunjung membaik, artinya dari 2020 sampai 2024 tidak ada yang signifikan prestasi pendidikan di Aceh, atau seperti apa nih Bang Nasrul? Iya, itu sejak awal, sudah 5 tahun terakhir ya. 5 bahkan mungkin 10 tahun terakhir Aceh tidak pernah lagi muncul menjadi SMA favorit. Kalau dulu kita pernah tuh bersaing sama Bali, kadang-kadang sama Jawa Timur, tapi dalam 5-7 tahun terakhir nggak pernah lagi. Dan itu menjadi catatan penting. Nah, parameter-parameter bagaimana mundurnya pendidikan Aceh sebenarnya sederhana kita lihat pada tingkat SMA ya, sekolah menengah ke atas, karena ini menjadi kewenangan provinsi, menjadi kewenangan Aceh. Nah, prestasinya kita lihat biasa-biasa saja, bahkan cenderung turun. Misalkan kita di FK ya, FK Unsyah misalkan, itu lebih 60% itu yang lulus SNMPTN FK Unsyah itu adalah anak-anak luar Aceh. Bukan orang Aceh. Bukan orang Aceh. Anak-anak di jalur mandiri juga begitu, anak-anak luar Aceh kemudian yang bisa meraih nilai paling tinggi. Apakah memang tidak diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada putra-putri Aceh, atau memang seperti apa kompetitifnya Bang Nasrul? Ya, kalau SNBTN itu kan luas, siapapun boleh, artinya boleh saja berkompetisi kan. Nah, menunjukkan ketidakmampuan anak-anak Aceh meraih universitas favorit dan fakultas-fakultas favorit, itu menunjukkan rendahnya kualitas lulusan SMA di Aceh. Jadi kalau kita lihat rata-rata misalkan ya, capaian nilai rata-rata anak Aceh itu 500-an. Padahal untuk dapat sekolah prodi favorit misalnya kayak USK, FK itu di atas 650. Nah, rata-rata, jadi sulit memang untuk diakses oleh anak Aceh. Nah, kalau kita bilang misalkan ada modal bangsa, pajak harapan, itu berapalah? Belum lagi kita buka misalkan perwujudan penguatan modal bangsa, pajak harapan, itu menunjukkan ketidakadilan sebenarnya. Ya, karena sekolah lain. Oh iya, ini kan sekolah negeri yang sebenarnya semua rakyat punya kesempatan untuk sekolah di situ, gitu loh. Nah, tapi ini kan enggak. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi misalkan
ini baru aja nih, kepala dinas baru nih, Martunis misalkan. Berapa bulan? Sekitar 6 atau 7 bulan ya? 6 bulan lah, 5 bulan lah. Iya, 5-6 bulan lah ya. Tapi dia saya lihat tidak punya gagasan dan konsep bagaimana sebenarnya yang akan dia lakukan pada 2025 tentang penguatan dan peningkatan kualitas sekolah di Aceh. Terutama SMA ya, SMA SMK. Nggak kelihatan. Harusnya kan dia bisa belajar nih. Gitu Prabowo dilantik kemudian menunjuk Menteri Mukti misalkan. Kan menarik tuh. Pak Mukti dia gunakan semua jalur saluran media. Dia sampaikan gagasan dia untuk mendapat respon dari masyarakat. Nah, ternyata respon masyarakat bagus terhadap gagasannya. Maka gagasan ini akan dilakukan di 2025. Nah, kita mengharapkan Martunis begitu juga. Apa gagasannya? Dia lemparlah gagasan itu ke publik. Ya, semua aktivitas-aktivitas yang dia lakukan untuk melakukan penguatan SMA-SMA di Aceh itu harus disampaikan publik. Jangan diam saja. Diam kan saya nggak kerja. Padahal 2 hari dilantik saya ketemu sama Pak Kadis ini. 2 hal saya sampaikan. Pak Kadis, nggak usah mimpi yang tinggi-tinggi, saya bilang. Saya dulu waktu sebelum diambil kewenangan SMA itu ya diambil oleh tingkat provinsi, kita di Aceh Tenggara awal 2016-2017 melakukan penguatan tingkat SMA di Aceh Tenggara. Jadi kelas 3 itu kemudian dia belajar UMPTN saja, soal UMPTN. Pada saat itu kita minta teman-teman bimbingan tes di Medan untuk menjadi mentor. Jadi 1 tahun untuk belajar itu saja. Dampak Tidak ada pelajaran lain. Nggak ada pelajaran lain. Belajar itu saja. Akhirnya kita tembus di Jawa 27 orang loh. Di Jawa bukan jurusan ITB, ITS, UI, 27 orang. Kita nggak hitung yang Sumatera ya. Tapi Jawa kita hitung 27 orang. Tapi kan itu berdampak untuk mengurangi jam guru. Lah urus itu kan bisa diatur lah, bisa diatur di sekolah mana kayak dia mendampingi mentor itu sehingga guru itu juga cerdas cara mengajarnya kemudian. Kan bisa begitu. Jadi transfer knowledge mentor-mentor bimbingan tes itu kemudian itu tersampaikan juga pada guru-guru itu. Ini kan soal strategi bagaimana kita membuat anak kita bersaing. Berarti 5 bulan atau 6 bulan. Nah, itu pertama saya sampaikan. Yang kedua saya bilang, kita di FK itu menerima jalur undangan. Tapi tahu nggak jalur undangan SMA-SMA dari kampung-kampung itu? Nggak mampu dia ikut sampai 1 tahun, kalah. Kan IPK-nya nggak sampai 3. DO. Kenapa? Contoh misalkan, bejana ukur pun dia nggak tahu. Karena nggak pernah. Mana sekarang saya tanya, saya bilang sama kepala dinas, mana SMA di Aceh yang punya laboratorium ideologi IPA itu yang baik? Tunjukkan mas. Nggak ada. Saya kebetulan anak lama sekolah, saya bilang. Saya pernah mendapatkan di SMP, laboratorium kami itu paling bagus. Mikroskop ada, sehingga dulu kita tangkap belalang, kita lihat di mikroskop. SMP kita udah bedah kata loh. Udah bedah belalang. Sekarang mana ada? Kan labnya pun nggak ada. Saya usulkan sama Pak Martunis, buatlah lab terpadu di seluruh kabupaten. 1 saja. Kan ada bus sekolah. Jadi di jadwal saja. Hari Senin ini, Senin sampai pagi itu SMA mana, siang SMA mana. Jadi diangkat, bus kita ada. Tapi betul-betul juga labnya hidup. 2 hal itu saya sampaikan Pak Kadis. Tapi kemudian saya nggak lihat nih 6 bulan ini apa gagasannya nggak ada. Mungkin keluar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ya saya tanggung jawab saya udah saya sampaikan. Persoalan kemudian setelah dia lah. Nah ini persoalan nih Bang Nasrul, karena kan sebelumnya dari masa Pak Al-Hudri sampai Pak Martunis tidak ada perubahan yang sangat signifikan. Artinya masa Pak Martunis jauh lebih parah atau seperti apa sih? Karena 5 bulan bagaimana sih kita ukur seseorang itu bisa bekerja lebih baik nih Bang Nasrul? Kan masih 5 bulan. Iya, kita kan nggak mengharap ada hasil dari Martunis ini. Yang kita harapkan adalah gagasan dia selama 5 bulan ini apa kemudian untuk 2025. Yang kemudian dia dorong kemarin di APBA. Kan itu kita mau tahu. Gagasan dia apa? Bagaimana kemudian ide dia untuk memperkuat. Kan gitu, kita nggak usah bicara hasil, karena hasil yang kemarin itu bukanlah masa dia. Tapi yang kita harapkan, ide dan gagasan dia 2025 itu untuk penguatan SMA di Aceh itu apa? APBA udah disahkan, dia juga nggak umumkan. Di mana konsentrasi dia? Apa kegiatan utama Dikjar?
Karena saya ngelihat ini bukan passion dia. Martunis ini nggak cocok di dinas pendidikan. Terus kenapa harus dia diangkat? Nah itu kan si Bustami. Pernah nggak misalkan harusnya karena ini pendidikan, kesehatan, nggak boleh asal tunjuk orangnya. Harusnya begitu. Nggak boleh. Sama di PU. PU tuh nggak pernah asal tunjuk loh orangnya. Siapa menjadi kadis PU itu nggak pernah asal tunjuk. Dilihat track recordnya. Kenapa dikejar asal tunjuk? Ini kan hanya karena bertemanan mungkin. Sama PJ, tunjuklah dia. Mana boleh begitu. Harusnya dites dulu, dilihat dulu visi misinya. Harus serius gitu nangani pendidikan. Nggak boleh main-main. Sudahlah dulu sebelum Kudri Rahmat Fitri bermasalah. Sebelum Rahmat Fitri juga bermasalah. Ya kayaknya semua ini nih bermasalah. Nah itu jadi, tapi pendidikan nggak boleh main-main. Anggarannya cuma banyak juga nih di pendidikan. Justru karena itu, bukan karena anggaran banyak, programnya nggak jelas, kan sayang pendidikan Aceh. Kenapa saya 2 hari dilantik Martunis, saya minta ketemu sama Pak Martunis, karena saya ingin kasih supaya dia berbeda dari yang lain. Kok nggak ngapain saya habisi waktu saya untuk ketemu sama dia? Oke, artinya Anda menganggap bahwa Pak Martunis belum ada passion di situ? Kayaknya nggak passion dia di situ. Martunis ini bagus. Tapi nggak passionnya di pendidikan. Harusnya pendidikan itu punya treatment khusus oleh gubernur. Ya, oleh gubernur. Dilihat dulu, dibicarain, disuruh dia presentasi, disuruh dia seminar di kampus. Otomatis bukan salah Pak Martunis juga dong, salah yang memilih juga. Iya kan, kalau kita nggak passion situ ngapain kita mau? Jadi manusia begitu juga lah. Juga jabatan Bang Nasrul, siapa sih yang nggak mau ya, gitu? Nah itulah yang sulit kita mencari orang kemudian yang merasa tidak pantas dia tolak. Itu adalah kenegarawanan. Itu sikap-sikap kenegarawanan itu yang sekarang kita rindukan dari para pejabat. Bukan asal grup-grup. Kepantasan itu penting gitu loh. Kalau memang bukan passion kita, ya ngapain kita di situ? Atau misalkan kalau memang nggak passion, proses belajarnya harus kenceng. Atau mau berbuat lah setidaknya. Iya, makanya saya bilang lebih baik ya berbuat tapi salah daripada tidak pernah berbuat sehingga tidak pernah salah. Ya, tidak pernah berbuat, muncullah kritikan dari PTM pastinya. Bukan, iya itu. Jadi sebenarnya kalau dia berbuat salah, itu nilainya udah bagus. Daripada tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Ya. Makanya saya bilang, ini saya contohkan tadi Pak Menteri, Pak Mukti, itu menarik karena itu semua orang tahu. Sekarang coba lihat kan di media, kelihatan gagasan-gagasan dia, walaupun belum dilakukan misalkan. Nah, kita berharap Martunis juga begitu, apalagi APBA udah disahkan. Proses pengesahan APBA, dia kan Maret dilantik itu. Maret kalau saya nggak salah dilantik. Nah, dia kan sudah ikut itu proses untuk apa APBA itu. Maka dia harus menyampaikan, di 2025 pendidikan Aceh akan begini nih. Kita melakukan ini, kita tahu, dia tahu misalkan berapa nilai SNMPTN anak kita, berapa mahasiswa kita yang lulus di PTN-PTN favorit dan jurusan-jurusan favorit. Nah ini akan kita tingkatkan, keren kan? Keren sebelum di APBA itu udah disahkan, dia di publik, dia ruang target pendidikan Aceh 2025 sekian PTN akan masuk anak, gitu maksud saya tuh, itu keren. Harus ada realisasi atau perencanaan yang harus dilakukan Bang Nasrul ya, secara transparansi pasti. Iya, perencanaan pasti ada lah karena sudah dianggarkan di APBA, tapi disampaikan ke publik. Apa atau memang tidak cakap dalam berbicara mungkin atau seperti apa? Ya hampir rata-rata kan pejabat-pejabat kita nggak cakap untuk bicara dengan publik. Kebiasaan-kebiasaan pejabat kita ini alergi kayaknya. Malu, ya alergi, malu, nggak tahu atau apa ya. Kenapa sungkan untuk bicara ke publik? Ngomongin aja. Saya udah bilang, salah karena melakukan itu jauh lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah melakukan. Tapi ini jadi catatan juga sebenarnya untuk eksekutif untuk memilih orang-orang yang tepat yang Iya, jangan main-main. Jadi pendidikan, kesehatan, PU itu kan butuh orang-orang yang cakep. Ini ke depan mungkin akan seperti itu atau berlanjut atau ada pergantian lagi? Iya, kita harap Martunis digeser aja. Dia bukan passionnya di pendidikan. Kalau kita dalam 6 bulan ini kan nggak ada juga gagasan, ide untuk dia sampaikan ke publik, kita anggap aja nggak ada. Maka dia kasih ke dinas yang lain. Martunis kan baik, mungkin dia ke ekonomi bagus Martunis ya, perdagangan atau UMKM itu passionnya Martunis.
Oke, terus yang menggantikannya yang tepat siapa nih Bang Nasrul? Ya itu sudah gubernur lah. Masa kita ngatur gubernur, nggak mungkin lah. Maksudnya kan pasti orang-orang yang tepat seperti Iya, nanti gubernur kasih aja ruang. selama ini salah selalu. Iya, karena nggak diberi ruang yang besar. Jadi seolah-olah fit proper test antar semua SKPA itu disamakan dengan fit proper test untuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Harusnya kan nggak begitu. Beda treatmentnya. Tambah lagi kelasnya gitu maksud saya. Ini ada fit dan Ya kan ada fit proper test. Cuma kan dilelang. Jabatan ini kan dilelang semua. Nah, tapi lelangnya terbuka. Tapi maksud saya, bagi calon-calon kepala dinas pendidikan, nah, selain setelah dia lulus administratif misalkan, diuji publik dulu tuh kapasitasnya. Itu menarik ya. Iyalah. Jadi masyarakat nih, wah keren kepala dinas kita, mampu dia menyampaikan ide-ide gagasannya, dinilai oleh masyarakat luas, itu keren tuh. Tapi kan jarang. Bang Nasrul kan ini dinamika politik dan itu tentu kadang-kadang jabatan strategis dimanapun ya itu kan atas nama jasa politik jasa gitu. Iya. Jadi udah Nggak, tapi kita nggak mau begitu. Kita pada tataran ideal. Kalaupun nggak bisa ideal 100%, ideal 80-85% kan bisa. Kita nggak menyalahkan misalkan gubernur milih siapa yang dekat sama dia, nggak menyalahkan. Tetapi prosesnya aja ditambah. Sehingga siapapun yang dipilih beliau, rakyat udah tahu. Oh itu, kalau itu nggak ada kualitasnya. Kan gubernur ini juga pingin nama baik. Dia kalau pilih orang-orang baik kan yang besar nama gubernur. Yang gitu kan, yang dibilang hebat kan gubernur ya, bukan kepala desanya. Iya. Makanya saya pikir ke depan ya baiknya memang kita menyarankanlah sama mualim, masalah pendidikan kesehatan itu dikasih uji publik aja dulu supaya kelihatan. Jadi jangan seperti sekarang lah. Nggak jelas. seperti sebelum-sebelumnya ya. Iya, jadi ya begitulah. Mungkin akan terjadi lagi hal yang sama, bisa jadi nih Bang Nasrul. Mudah-mudahan jangan lah ya. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan kita ya zaman semakin maju, masa kita semakin mundur peradaban kita gitu ya. Oke, tapi menarik nih Bang Nasrul soal pendidikan dari 2020 sampai 2024 kita nggak ada punya prestasi yang signifikan ya secara nasional juga seperti itu. Iya. Nah tadi Bang Nasrul sempat menyampaikan kepada pemirsa PTM indikatornya adalah banyak yang tidak lulus di perguruan tinggi terbaik ya. Nah tapi pertanyaannya apakah itu ada masalah juga karena dicopotnya UN? Ya UN itu lain hal lagi, itu satu sistem penilaian. Tetapi kan satu sistem penilaian nasional untuk akreditasi, oke satu hal. Tapi menurut saya, siswa-siswa ini kalau kita didik misalnya begini, kan udah pernah saya bilang saya coba. Kita pernah menjadi pelakunya. Di Aceh Tenggara itu masa awal Bang Raidin itu, saya dan Dr. Buhari, itu melakukan pada SMA 1, SMA 2 pada saat itu, setahun itu mereka hanya belajar UMPTN. Kalau saya buktikan. Toh juga kelulusan sekarang bukanlah dilihat ada UN, artinya dia nggak usah ikut yang lain, kita anggap sama aja kan, kasih nilainya. Kan sama kualitas dengan paket C. Tapi anak-anak ini berkompetisi di tingkat nasional. Pelajaran dia itu hanya belajar UMPTN setahun itu. Dari tahun masuk kelas 3 sampai tamat, sampai menghadapi UMPTN. Dan berhasil, 27 orang. Hebat itu tingkat Aceh Tenggara loh. Kan soal pernah kan Prof itu yang... ahli olimpiade kita itu, Prof apa namanya, kan menyebutkan anak-anak Indonesia ini bukan anak-anak bodoh, tapi tidak mendapat guru yang tepat. Ya, yang dari Papua ya? Iya. Misal begini, USAID dulu menemukan 2008 melakukan survei pada guru-guru di Aceh. Hampir 70% enggak layak ngajar. Guru di Aceh? Guru di Aceh. Survei USAID. Kenapa nih Bang Nasrul? Apakah memang maksudnya tidak ada support atau pelatihan atau? Iya, karena proses dulu itu sebelum 2008 proses rekrutmen guru kan ngaco. Wah itu tuh belum ada sistem CAT ini, belum ada proses yang benar. Jadi siapa aja boleh dimasukkan asal udah nggak. Nah, dulu malah kan dulu banyak guru-guru yang nggak jelas sarjananya dulu. Udah sarjana, udah jadi guru, nggak pernah makanya. Satu generasi itu belum hilang ya? Iya, nah itu yang saya bilang harusnya itu juga ada ditindaklanjuti oleh kepala dinas baru. Saya sama Pak Martuni saya sampaikan juga itu hasil survei itu. Coba follow up, cari lagi hasil surveinya, kemudian bikin asesmen ulang, kan gitu. Janganlah kita paksa anak-anak Aceh ini dididik oleh orang yang tidak pantas menjadi pendidik.
Nah, pertanyaannya bagaimana mereka yang sudah jadi PNS? Ya tetap aja PNS bukan berarti, tapi dia tidak mendidik lagi. Bisalah menjadi dia kita arahkan ke konseling saja yang lebih mudah gitu ya. Tapi tidak lagi mendidik mata-mata kuliah, mata-mata pelajaran misalkan yang persaingan tingkat nasionalnya, misalkan kayak fisika, matematika, kimia kan gitu biologi gitu. Nah, harus strict iya, ya, iya benar. Nah, itulah sebenarnya sasaran. Makanya kalau menjadi kepala dinas pendidikan tidak paham di mana letak celah-celah kelemahan pendidikan kita, maka dia nggak tahu apa yang mau dikerjain. Semuanya berlangsung as usual. Jadi copy paste saja, nanti beli bangku, beli buku, itu aja kerjanya tuh. Pelatihan sebagainya. Pelatihan nanti 3 hari, dilakukan 1 hari. Kita paham kali itu gitu-gitu tuh. Seremonial ya, Bang? Iya, jadi hanya begitu, nggak ada misalkan nggak ada pretest, nggak ada post-testnya. Ya kan? Harusnya ada pretest, ada post-test, dilihat bener. Ya udah ini evaluasi dia. Harusnya begitu. Tapi menarik ya, seperti disarankan Bang Nasrul tadi, memang tes pembahasan soal untuk kelas 3 iya. belum ada dilakukan di Kota Banda Aceh atau cuma di Aceh Tenggara ya, Bang Nasrul? Kita berapa waktu itu berikhtiar lah, karena kami melihat anak-anak Aceh Tenggara pada saat itu minim yang lulus ke Universitas PTN. Tapi Bang Nasrul, Anda sudah memberikan misalnya nasihat, masukan kepada Dinas Pendidikan, tetapi tidak dilakukan action. Apakah memang ini memang anti kritik atau seperti apa sih? Iya, Pak Martinus nggak anti kritik, tapi mungkin dia bingung. Karena nggak passionnya situ, susah dia mungkin mikir apa. Tapi kan dia cuma mengeksekusi aja. Iya, eksekusi pun kalau inputnya nggak ada, apa mau dieksekusi? Makanya saya bilang seharusnya waktu pengajuan dulu tuh dia ungkap ke publik seperti ini saya lakukan. Jadi orang akan memberi masukan. Dan evaluasi itulah diajukan di APBA 2025. Agenda-agenda itu diumumkan lagi ke publik. Punya kok. Di media sosial nggak bayar kok. Pak Mukti itu, ya Menteri Pendidikan kita, saudara belajarlah dari yang baik-baik. Jadi Menteri Prabowo 50 itu, coba lihat. Pak Mukti yang lead dia. Untuk program dia. Dia langsung sampaikan program dia, anak-anak kita buat begini gitu ya. Gurunya kita bikin begini. Gimana? Masukan orang. Tentang kurikulum gimana Pak mau dirubah? Dia jawab dulu. Kan gitu. Ada interaksi antara pengambil keputusan dengan kita rakyat sebagai penerima manfaat. Jangan ditutup interaksi itu. Yang terjadi selama ini puluhan tahun antara Kepala Dinas Pendidikan ya dengan masyarakat, itu kan tertutup aksesnya. Nggak tahu kita apa yang diajukan orang ini untuk anggaran untuk program 2025, nggak tahu kita. Oke, tapi soal anggaran bagaimana untuk pendidikan sendiri? Apakah memang itu tinggi, 20% tinggi dari APBA tinggi nggak, Bang Nasrul? Iya sebenarnya nggak tinggi, kalau itu juga masih kurang kalau kita ngelihat kualitas pendidikan kita rendah. Kan kita rendah nih, 20% pun masih rendah kan? Ya, tapi kan ada satu kota yang memang hampir sama, tapi mereka lebih prestasinya. Iya, karena tadi saya bilang sebenarnya bukan soal anggaran. Soal pada apa yang mau kita lakukan pada pendidikan ini. Kan itu yang jadi soal. Bang Nasrul. Iya, bayangkan ya, kalau banyak uang yang dilakukan adalah semua untuk rehab sekolah. Beli bangku, beli meja, katalog, kan itu. Tapi pernah nggak di asesmen guru-guru ini, di asesmen apakah masih layak mengajar guru matematikanya, guru fisikanya? Kalau nggak diambil sokan orang luar. Di mana itu? Kan itu penting itu. SMA kan seluruh Aceh. Nah misalkan nih, katakanlah di Singkil, ya guru-guru SMA di Singkil, terutama matematika, fisika, kimia, biologi, yang IPA, itu layak nggak? Ada nggak data-data itu? Sehingga janganlah dipajar harapan modal bangsa aja yang ditingkatkan kualitasnya gitu loh. Kita kan pingin juga anak Pulau Banyak itu menjadi kuliah di ITB. Anak Pulau Sarok kuliah di ITB, anak Semelu. Kan pingin kita begitu. Kalau untuk alumni modal bangsa pajar harapan tuh Pak, udah nggak heran. Oke, pendidikan yang merata ya. Oh iya. Wilayah pastinya yang ada. Maka kita minta kalau saya gubernur, saya tutup nih sekolah-sekolah plus nih. Pajar harapan nggak ada, modal bangsa nggak ada. Semua kita samakan. Iya, semua SMA Aceh ini plus. Kayaknya beberapa narasumber misalnya di PTM selalu mengungkapkan hanya Mosa, Farha, soal tidak ada sekolah lain. Iya, bener.
Ini kan dulu SMA ini kan tanggung jawab kabupaten kota. Sekarang setelah menjadi tanggung jawab provinsi, maka seyogianya ini nggak ada lagi sekolah-sekolah begini. Semuanya sama. Kan seneng kita. Semua SMA di Aceh grade A. Nggak usah banyak-banyak dulu. Kan gitu. Misalkan nih, SMA Banda Aceh berapa? 5. Aceh Besar berapa? 5. 5. Nanti tambah 6, tambah 7. Sama seperti kita mengakreditasi puskesmas atau rumah sakit lah. Dari C, B, A gitu ya. Jadi sekolah-sekolah kita buat begitu juga. Pelan-pelan. Misalkan seluruh kabupaten yang grade A-nya minimal 3. Nanti kabupatennya mendorong, ini sekolah kami yang A. Oke, itu kita pacu kualitasnya. Tambah, jadi 5, jadi 7. Jadi dalam 10 tahun ke depan, SMA di Aceh itu grade A semua. Keren nggak? Punya mimpi yang begitu harusnya Kepala Dinas Pendidikan. Ini belum punya mimpi apa-apa, udah terbangun ini Bang Nasrul dari mimpinya. Baik Bang Nasrul, karena waktu kita sangat terbatas, ini untuk pertanyaan terakhir ya, karena Anda tadi mengkritik beragam ya, modal pendidikan di tangan Pak Martunis. Berarti dicopot ya? Kalau menurut iya, maksud saya nggak punya passion di situ, dipindahin aja. Dia ini kan passionnya di perdagangan, di ekonomi bagus dia. Saya pernah sering diskusi tentang bagaimana penanganan ekonomi, terutama ekonomi pasar. Martunis hebat, maka di sana dia yang cocok. Oke, baik Bang Nasrul, silakan sampaikan kepada pemirsa PTM di rumah, mungkin kepada gubernur terpilih, atau seperti apa nih kondisi pendidikan kita, dan mungkin saran untuk kepala dinas juga. Silakan. Ya, kita berharap begini, ada momentum baru dengan gubernur baru, ya, dengan semangat baru, Aceh baru ini. Kita berharap dinas pendidikan itu tidak lagi dikelola secara biasa, ya, tapi dikelola secara luar biasa. Caranya adalah pilih kepala dinasnya juga dengan cara-cara yang tidak biasa-biasa. Gitu dia. Jadi jangan dibiasakan memilih kepala dinas kependidikan dengan cara-cara biasa. Oke, harus ada cara yang luar biasa dan cara yang berbeda. Artinya ada fit and proper test-nya ya. Yang berbeda, semuanya di fit proper test, tapi khusus untuk pendidikan harus berbeda. Ya, jangan pilih asal pilih atau memilih karena kedekatan atau politisasi. Itu tidak urgen ya Bang Nasrul. Baik Bang Nasrul, terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa PTM yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, silakan tonton podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like dan subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.